Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Amanda Istiazah dengan NIM 2106018 dari Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data time series menggunakan Excel 12. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu saya mengambil contoh dari skripsi seorang senior saya, yaitu Kakak Siska Rahmi, yaitu penulis ingin menganalisis pasar barang dan pasar uang di Indonesia terhadap pendekatan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kakak Siska ini mengambil dari tahun 1987 sampai 2016 dengan menghitung beberapa variabel bebas, yaitu ada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, M1 dan suku bunga. Beliau mendapatkan data dari Bank Indonesia dan juga BPS. Beliau adalah angkatan 2014 dengan NIM 1406068. Judul skripsi beliau yaitu tentang analisis pasar barang dan pasar uang di Indonesia dengan pendekatan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Data yang digunakan dalam mengolah skripsi yaitu data time series. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, berapakah multiplier kebijakan fiskal dan multiplier kebijakan moneter di Indonesia. Yang kedua, bagaimana tingkat keseimbangan yang terjadi pada pasar barang dan pasar uang di Indonesia. Dan yang ketiga, itu kebijakan apakah yang tepat dalam menstabilkan perekonomian di Indonesia. Nah, di sini hipotesisnya ada 5, yaitu yang pertama hipotesis 1, yaitu H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara konsumsi terhadap pendapatan nasional di pasar barang dan pasar uang. HA, terdapat pengaruh signifikan antara konsumsi terhadap pendapatan nasional di pasar uang dan pasar barang. Hipotesis 2, yaitu H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi terhadap pendapatan nasional di pasar barang dan pasar uang. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara investasi terhadap pendapatan nasional di pasar barang dan pasar uang. Hipotesis 3, yaitu H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional di pasar barang dan pasar uang. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional di pasar barang dan di pasar uang. Selanjutnya, hipotesis keempat, yaitu H0 dan HA, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara M1 terhadap pendapatan nasional di pasar barang dan pasar uang. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara M1 terhadap pendapatan nasional di pasar barang dan pasar uang. Hipotesis 5, H0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara suku bunga terhadap pendapatan nasional di pasar barang dan pasar uang. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara suku bunga terhadap pendapatan nasional di pasar barang dan pasar uang. Selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik. Ada 3 metode dalam menguji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji normalitas residual, yaitu jika SIG besar dari A0,05, maka data tersebar secara normal, dan jika SIG kecil dari A0,05, maka data tidak tersebar secara normal. Yang kedua, uji multikolinearitas, yaitu jika nilai FIF besar dari 10, maka variabel tersebut terdapat multikolinearitas. Sedangkan jika nilai FIF kecil dari 10, maka variabel tersebut tidak terdapat multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas, yaitu jika H0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika HA
maka terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitas OBSR kuadrat kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Namun jika OBSR kuadrat besar dari 0,05, maka HA diterima, berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Kriteria pengujinya yaitu H0 dan HA diterima jika T hitung kecil dari T tabel atau min T hitung besar dari min T tabel, probabilitasnya besar dari 0,05, sedangkan HA diterima jika T hitung besar lebih dari T tabel atau min T hitung kecil dari min T tabel, probabilitasnya yaitu kecil dari 0,05. Hipotesis yang kelima yaitu H0 diterima jika F hitung kecil dari F tabel atau min F hitung besar dari min F tabel, probabilitasnya itu besar dari 0,05. Sedangkan HA diterima jika F hitung besar lebih dari F tabel atau min F hitung kecil dari min F tabel, yaitu probabilitasnya kecil dari 0,05. Langkah operasional Fuse yaitu yang pertama kita membuka aplikasi Fuse terlebih dahulu, kemudian pilih kolom file, kemudian pilih new dan pilih word file. Kemudian pada opsi tersebut dapat 3 kolom pilihan antara date, under date, dan balance panel. Keempat, karena data yang diolah ada data time series, maka kita pilih date dan pilih annual karena ada tahunan. Yang kelima, kemudian masukkan awal mulai tahun dan akhir tahun pada kolom yang sudah disediakan. Lalu input data ke Excel, dari Excel ke Fuse dengan cara klik quick dan pilih opsi MPT Group dan kembali ke Excel untuk mengopi data dan dipastikan ke Fuse kembali. Setelah itu diberi nama. Kemudian data yang terinput bisa kita estimasi data tersebut dengan cara pilih quick, lalu pilih estimate, kemudian masukkan data dengan singkatnya saja data yang sudah ada sebelumnya, kemudian kita simpan dan diberikan nama. Namun data-data yang sudah diberikan tersebut belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum melakukan uji asumsi yang 3 tadi. Nah, di sini ada uji normalitas dan ini adalah hasilnya. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasikan pada model regresi distribusi normal atau tidak. Maka hasilnya akan keluar seperti ini, yaitu probabilitasnya 0,00. Jika probabilitas hitung lebih besar dari 0,05, maka residual terdistribusi normal. Dan apabila nilainya lebih kecil, maka tidak cukup buktinya untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai probabilitas hitung sebesar 0,05 nilai probabilitas hitung sebesar 0,00 kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak terdistribusi normal, yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan tidak terpenuhi. Nah, cara untuk mengatasi pelanggaran normalitas yaitu ada 4. Yang pertama, menambah jumlah data, melakukan transportasi data dan menjadi log. Yang ketiga, menghilangkan data ekstrim, dan yang keempat, melakukan alat analisis lainnya. Uji multikolonialitas yaitu dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan kolonialitas antara sesama F variabel bebas. Caranya ada di video. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, dilakukan untuk residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Apabila probabilitas F hitung sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, sehingga berdasarkan uji hipotesis H0 ditolak atau artinya tidak terjadi yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Ini adalah hasilnya.
Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengolah data menggunakan eViews. Kali ini saya menggunakan eViews 12. Yang pertama, kita menghapus dulu bagian depan ini. Kemudian kita pilih file. Dari file ini kita pilih new. Di new kita pilih Word file. Nah, di sini ada 3 opsi, ada 3 pilihan untuk masing-masing data. Kalau unstructured ini digunakan untuk data yang procession. Data time series kita menggunakan data regular ini, sedangkan untuk data panel kita menggunakan balance panel ini. Nah, kali ini saya akan mengolah data yang menggunakan data time series, jadi kita pilih regular frequency ini. Kemudian di sini kita pilih annual. Kalau untuk yang semi annual ini digunakan untuk data yang semesteran, jadi kita pilih yang annual saja. Kemudian di sini kita mulai dari start tahun datanya. Di sini data saya dari tahun 1980 sampai dengan 2016. Nah, di sini kita klik OK. Nah, di sini keluar yaitu ada dari tahun 1987 sampai 2016. Ada 30 kolom. Kemudian kita pilih quick. Quick ini kita pilih MPT group. Nah, di sini ada kolom dari tahun 1987 sampai 2016. Nah, sekarang kita pindah ke Excel. Dari Excel kita copy data dari yang sudah kita ambil. Nah, kita copy, kemudian kita paste. Nah, di sini ada ser 01, ada konsumsi, dan ini ada data-datanya. Nah, setelah itu kita simpan dengan kita pilih name, atau kita freeze. Di sini juga boleh kita pilih name. Di name ini kita buat saja tabel 1. Nah, sudah tersimpan. Kemudian kita olah data. Itu tuh adalah data sebelum di asumsikan. Jadi kita pilih quick lagi, kemudian kita pilih estimasi equation ini. Nah, di sini kita pilih sesuai dengan atau kita masukkan variabel yang ada pada kolom ini, yaitu yang pertama ada ser 01 spasi konsumsi spasi investasi spasi ser 02 spasi M1 dan ser 03. Nah, di sini kita klik OK. Nah, ini adalah data sebelum diasumsikan. Di sini ada konsumsi, investasi, ser 02, M1 dan ser 03. Nah, di sini adalah koefisien dari konsumsi, koefisien dari investasi. Nah, cara membacanya yaitu apabila naik konsumsi sebesar 2,31 satuan, maka konsumsi akan naik sebesar 2,31 satuan. Nah, baiknya kita simpan terlebih dahulu ini dengan memberi nama hasil regresi sebelum asumsi klasik. Nah, sudah tersimpan di sini datanya. Nah, ini datanya. Sebentar. Nah, ini adalah data
sebelum regresi. Kemudian kita akan mengregresikannya. Kita pilih view. Di view ini kita pilih residual diagnosis ini, kemudian kita pilih histogram karena kita akan menguji asumsi normalitas. Kita pilih histogram. Nah, ini adalah normalitas dari hasil data kita tersebut. Kita beri nama atau kita simpan dengan nama hasil normalitas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menguji secara multikoliniaritas, yaitu dengan cara kita pilih koefisien, kemudian kita pilih variance inflation factor ini. Nah, di sini akan muncul seperti ini dan kita beri nama hasil multikoliniaritas. Nah, oke kan? Nah, selanjutnya kita akan menguji secara uji heteroskedastisitas, yaitu dengan cara view. Kemudian kita pilih residual. Nah, di sini ada heteroskedastisitas. Ya udah, kita klik. Nah, di sini kita pilih yaitu Gletser ini. Kemudian kita oke kan? Nah, di sini hasil dari heteroskedastisitasnya semuanya. Kemudian kita simpan dengan nama hasil heteroskedastisitas. Oke. Nah, kemudian kita menguji secara autokorelasi, yaitu dengan cara view. Nah, kita pilih di sini residual, kemudian kita pilih serial correlation. Dan di sini kita oke kan? Nah, ini adalah hasil dari autokorelasinya. Kita beri nama dulu hasil autokorelasi. Oke. Sekian presentasi saya mengenai cara mengolah data menggunakan EViews 12. Apabila ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan hasil yang berbeda dari kakak saudara Siska Rahmi. Sekian presentasi saya mengenai olah data menggunakan EViews 12. Apabila ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.